Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Ya, saudara, sudah rindu dengan Yogyakarta atau ingin berwisata di Jogja? Nah, dalam kesempatan perbincangan kali ini dalam obrolan pagi kita akan berbincangkan bagaimana pariwisata DIY menuju new normal. Kali ini kita sudah terhubung dengan berbagai narasumber kita. Dalam kesempatan kali ini kita sapa terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Bapak Singgih Raharjo selaku Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, Bapak Singgih. Pagi Mas Firman, pagi Iya. para pemirsa. Salam pesona Indonesia, Bapak ya. Salam pesona Indonesia. Wonderful. Ya, selanjutnya ada Bapak Dedi Pranowo Eriono, Ketua PHRI DIY. Selamat pagi, Bapak Dedi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam pesona Indonesia. Wonderful. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan yang ketiga ada Bapak Nurkoli Soharman SIP MSI, anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, Bapak.
Selamat pagi Mas Firman dan selamat pagi pemirsa RBTV semua. Iya, ini tadi kita sudah saksikan Bapak ada tayangan tadi yang mana menunjukkan pariwisata dan objek wisata yang ada di Yogyakarta. Mungkin juga kita sudah kangen untuk berjalan-jalan dan ingin berwisata seperti itu, dan juga masyarakat yang menyaksikan obrolan pagi kali ini. Kita boleh mulai dari Bapak Dedi ya, selaku Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Bapak Dedi, bagaimana Bapak keadaan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta saat ini? Ya, kalau bicara saat ini kita baru prihatin karena pariwisata dengan adanya pandemi COVID-19 ini sangat mumpung telak, terutama bagi kami Perhimpunan Hotel dan Restoran yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Namun demikian kami masih ada sisa semangat untuk bisa membangkitkan kembali pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta dengan terbukti masih ada beberapa hotel dan restoran di masa pandemi masih bisa beroperasi. Oke, itu tadi juga Bapak sempat berada dalam tayangan tersebut, itu sedang melakukan apa Pak? Survei atau bagaimana nih untuk menghadapi the new normal di kemudian hari ini? Ya, jadi gini, kita yang pertama pengen melihat situasi dan kondisi dari beberapa daerah, terutama yang kemarin kita kunjungi adalah di daerah Pangkang, di salah satu hotel di The Queen, dan kita mengadakan touring bersama. Selain itu kita juga menyemangati kepada teman-teman PHRI, terutama pengurus, agar kita tidak putus asa, tapi kita guyup sesarengan untuk bisa melakukan sesuatu, dan ini tentunya di bawah arahan dari Bapak Singgih Raharjo selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, ini menanggapi Pak Dedi, Bapak Singgih Raharjo selaku Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana Pak kondisi pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini? Ya, kalau pariwisata secara umum tentu di belahan dunia ini sama terpuruknya. Karena COVID-19 memang kemudian merubah segala sesuatunya. Ya. Nah, ini yang kemudian dirasakan oleh semua insan pariwisata di dunia ini, tak terkecuali daerah istimewa Yogyakarta. Sama, tidak ada wisatawan yang datang, berarti kemudian tidak ada yang kemudian kita berikan layanan kepariwisataan itu sendiri. Ya. Baik itu Mas Dedi dengan hotelnya, kemudian kulinernya itu sepi peminat, sepi pembeli karena memang wisatawannya nggak ada. Apalagi di destinasi, tidak ada yang berkunjung ke destinasi. Namun demikian kita tidak sendiri dan ini merupakan satu semangat bagi kita untuk kemudian apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Ya. Tentu kita tidak tinggal diam saja, tetapi ada sesuatu yang sudah kita lakukan. Yang pertama tentu kesempatan tidak ada tamu, kemudian kita lakukan untuk melakukan pembersihan, baik itu di destinasi, kemudian di hotel, maupun di tempat-tempat manapun. Kemudian juga melakukan sebuah perbaikan sarana fasilitas kepariwisataan, yang selama ini kita mungkin tidak pernah sempat untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, mumpung sepi, kemudian kita lakukan itu. Nah, masa-masa yang seperti ini tentu banyak kreativitas yang muncul. Seperti kalau di tempat Mas Dedi, di hotel kemarin banyak kemudian yang masih punya tenaga, masih punya kekuatan membuat paket stay safe. Jadi membuat paket isolasi mandiri di hotel. Kemudian ada yang 14 hari, bahkan ada yang 1 bulan dengan berbagai macam daya tariknya. Kemudian juga ada di bidang kulineri juga ada lelang makanan baik dari hotel maupun catering. Ini dalam rangka bagaimana kita tetap tetap dinamis untuk kemudian bertahan dan menandakan bahwa pariwisata Jogja tidak tutup sama sekali, kita masih buka. Seperti itu Mas Firman. Iya, jadi sebenarnya banyak juga yang dilakukan begitu ya Pak ya, dalam masa-masa seperti ini, seperti contohnya tadi ada perbaikan beberapa hal yang lain. Nah, mudah-mudahan aja ini nanti segera berakhir dan suasana ini ya. 1-2 hari sudah mulai agak ramai Pak Sigir. Nah, ini kan mungkin segera aja
antisipasi itu Mas Herman. Iya, mungkin ini tadi Bapak untuk audionya agak sedikit terganggu, bisa nanti silahkan diulangi atau di-refresh kembali supaya pemirsa juga dapat mendengarkan dengan jelas begitu Bapak. Baik, ini tadi untuk kondisi pariwisata daerah istimewa Yogyakarta saat ini, terkini begitu. Kali ini ke Bapak Dedi kembali, Pak Dedi. Nah, ini untuk teman-teman dari PHRI pastinya telah siap ya untuk menyambut the new normal kali ini nantinya. Nah, bagaimana Pak persiapan atau bagaimana apa saja yang sudah direncanakan begitu? Ya, jadi kita dari BPD PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta telah mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama yang kami tekankan kepada teman-teman yang buka atau mau buka, ini protokol kesehatan, ini harga mati, karena kita tidak mau ada klaster baru di daerah istimewa Yogyakarta yang dari hotel maupun restoran. Nah, ini mempunyai syarat yang cukup tidak ringan, karena kita harus menyiapkan infrastruktur dan juga SDM yang sesuai dengan protokol kesehatan. Infrastruktur itu meliputi adalah tempat cuci tangan, hand sanitizer, kemudian termogan, dan lain-lain, dan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, juga sumber daya manusia bagi karyawan harus juga diedukasi, memahami apa itu protokol kesehatan, apa yang tidak boleh dikerjakan, apa yang harus dikerjakan. Karena apa? Karyawan adalah salah satu yang ujung tombak untuk melayani tamu. Dan kita selalu menekankan, selalu jaga jarak, dan kita seperti yang disampaikan Pak Singgih, kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Tidak lagi seperti yang dulu. Kita eranya sekarang kalau kita menyebut Jogja Wajar Anyar, JWA, sesuai dengan yang disampaikan Pak Asisten Perekonomian Pak Risak. itu. Iya, berarti Bapak Dedi untuk kali ini dapat dikatakan rekan-rekan PHRI ini berarti sudah siap begitu ya Pak ya untuk menghadapi era ini nantinya. Insya Allah seperti itu. Karena ini adalah kita sudah kekuatan kita rata-rata itu hanya bulan Juni ini dalam arti kekuatan cash flow kita seperti itu. Iya, ini sebelum kita ke Pak Singgi dan juga Bapak Nurkolis, menarik sekali untuk perbincangan kita di segmen pertama kali ini. Kita harus jeda sejenak Bapak. Setelah ini kita akan lanjut lagi tentunya masih dalam obrolan menarik, yaitu terkait dengan pariwisata daerah istimewa Yogyakarta menuju new normal. Tetap bersama kami di obrolan pagi. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Ring Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amicom.ac.id. Lindungi diri dengan tertib menggunakan masker. Mengapa? Karena corona masih ada di sekitar kita. Penyebarannya bisa melalui droplet atau air liur ketika kita bicara, bersin, maupun batuk. Jadi, gunakan masker di setiap aktivitas. Hindari kerumunan, jaga kebersihan, dan tetap di rumah bila tidak ada keperluan. Macam-macam masker. Masker kain untuk semua orang dan bisa dicuci 4 jam sekali. Masker bedah untuk 1 kali pakai, dan masker N95 untuk tim medis dan mereka yang sensitif. Musim hujan telah datang. Hah?
Awas bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Ya, kembali dalam obrolan pagi RBTV, saudara. Kali ini kita masih bersama ketiga narasumber kita. Tentunya kita diskusikan dan perbincangan dalam kesempatan kali ini yaitu adalah mengenai pariwisata DIY yang siap menuju era new normal kali ini. Kita kembali masih bersama Bapak Singgih Raharjo, Bapak Dedi Pranowo, dan juga Bapak Nurkolis. Masih standby ya, Pak ya? Ya, Pak. Iya, pastinya ya. Tadi setelah yang disampaikan dari Bapak Dedi terkait dengan teman-teman PHRI yang sudah begitu siap ya untuk menghadapi era yang baru ini, Bapak. Ini mungkin tanggapan dari Bapak Singgih selaku Kepala Dinas Pariwisata, Bapak. Bagaimana, Pak? Ya, jadi yang pertama untuk menyambut new normal atau tata kehidupan baru, kita memang harus mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Karena kalau kita tidak siapkan, maka penularan atau transmisi penularan virus itu nanti akan terjadi kembali. Sehingga new normal itu adalah kita kembali ke aktivitas normal, tapi dengan tatanan baru, dengan SOP baru. Nah, ini yang kemudian kita siapkan selaku pemerintah atau regulator. Kita menyiapkan baik itu protokol maupun SOP itu sendiri. Nah, tentu di sektor pariwisata cukup banyak yang kemudian harus kita siapkan, baik itu protokol maupun SOP itu sendiri. Yang pertama tentu di hotel, kita harus ada baik itu protokol maupun SOP-nya. Kemudian di restoran itu pasti juga kita siapkan juga. Kemudian di destinasi wisata kita siapkan juga. Kemudian di angkutan wisata yang tidak kalah pentingnya juga itu juga kita siapkan. Nah, pemerintah sekarang ini bersama-sama dengan tim dari kabupaten kota dan industri pariwisata sedang memfinalisasi baik itu protokol maupun SOP itu sendiri, Mas Firman. Jadi, dan dalam minggu ini sebetulnya sudah selesai, kemudian kita tinggal melakukan simulasi dan uji coba. Nah, simulasi uji coba ini sebetulnya untuk memastikan bahwa apa yang kita buat, baik itu protokol maupun SOP itu bisa dilakukan dan bisa dilaksanakan, baik itu oleh industri pariwisata maupun oleh nanti disesuaikan kepada para wisatawan itu sendiri. Ya. Kesiapan ini penting, ya, kesiapan ini penting. Tidak hanya kemudian SOP dan protokol itu sendiri, tapi juga sarananya. Tadi disampaikan ada termogan, kemudian ada disinfektan, ada hand sanitizer dan sebagainya. Ini bagian dari peralatan atau sarana yang harus disiapkan, baik hotel, destinasi maupun tempat-tempat lain yang nanti akan banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Kemudian yang kedua tentu SDM. SDM ini penting juga. Bagaimana kemudian bisa meyakinkan kepada wisatawan bahwa SDM juga care terhadap protokol kesehatan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah wisatawannya itu sendiri. Ya. Ini juga memegang peranan penting. Jadi saya berharap nanti semuanya ini sudah akan disiapkan dan kita akan selesai mempersiapkan ini dalam bulan ini. Ya, dalam bulan ini insya Allah kita akan siapkan semua. Pesan dari Bapak Gubernur, jangan tergesa-gesa, tapi ini harus disiapkan betul gitu ya. Jadi pembukaannya pun nanti seperti Mas Dedi juga bertahap. Mana yang siap, maka kemudian akan dibuka. Yang belum siap, ya nanti dulu, dipersiapkan dulu. Seperti itu Mas Taufik. Ya, ini kalau dalam prosesnya sendiri tadi kalau dikatakan bahwa akan bertahap, dibuka secara bertahap tadi Bapak, itu kira-kira akan dimulai prosesnya mulai kapan Bapak? Kalau prosesnya sudah kita mulai, jadi tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini untuk protokol dan SOP ini sedang difinalisasi dan nanti bentuknya adalah regulasi. Sesuai dengan peran pemerintah, ini adalah nanti akan mengeluarkan regulasi. Bentuk regulasinya apa nanti akan disiapkan oleh Biro Hukum tentunya. Nah, kemudian kita akan lakukan simulasi itu dalam minggu ini. Nanti mungkin sekitar hari Rabu kita sudah memulai.
sampai di akhir minggu ini atau awal minggu depan, ya. Kemudian di minggu ketiga kita bisa lakukan ketiga atau keempat kita lakukan simulasi, maksud saya uji coba. Kalau Pak Dedi sudah jalan, ya, beberapa hotel sudah jalan. Saya kira tidak ada masalah. Nanti tinggal kita melakukan namanya pembinaan atau monefnya dari pemerintah. Apakah memang betul sudah ada SOP yang sudah dijalankan, apakah SOP itu dijalankan, peralatannya mencukupi atau tidak, nanti kami akan melakukan monitoring kepada industri pariwisata tentunya. Nah, yang kemudian destinasi wisata yang berbasis masyarakat memang perlu kemudian kita dampingi secara secara bertahap. Karena memang beda, kalau di Mas Dedi semuanya sudah ada sertifikasinya dan sebagainya. Tapi kalau yang berbasis masyarakat tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita dampingi tahap demi tahap dan seterusnya. Iya. Begitu Mas Firman. Baik, begitu ya Pak, tahap demi tahap pastinya semoga nanti dilancarkan. Ini kita ke Bapak Nurkolis, Bapak. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Singi dan juga Bapak Dedi. Ini apa Pak support dari DPRD DIY pastinya agar pariwisata di DIY ini benar-benar siap dan juga aman semuanya ketika nanti dibuka semuanya bisa kembali ke normal kembali. Begitu Bapak, silakan. Ya, ini Mas. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan, kita kan selalu diskusi dengan Pak Singgih selaku kepala dinas pariwisata juga industri seperti. Jadi sekarang yang perlu dipersiapkan juga oleh Pak Singgih kaitan dengan inovasi-inovasi ke depan berkaitan dengan new normal ini. Karena ini kan sebentar lagi akan ada suatu perubahan APBD untuk tahun 2020. Karena kan semua konsep kemarin itu kan di konsep di tahun 2019 yang belum ada COVID. Nah ini saya juga berharap nanti kita harus berdiskusi panjang berkaitan dengan ini untuk perubahan APBD. Kalau perlu ya hotel-hotel diberi support anggaran berkaitan dengan bisa memulai kegiatan baru ini berkaitan dengan yang menghina. Karena sekarang itu kalau kita lakon dengan harga yang normal, saya kira kan pengunjung wisatawan juga mungkin belum begitu banyak. Mungkin ada diskon itulah nanti mungkin bisa diskon juga oleh provinsi melalui APBD. Itu kan mungkin suatu upaya baru. Termasuk juga tadi disampaikan oleh Pak Singgih berkaitan dengan destinasi wisata yang diberikan oleh masyarakat. Ini juga perlu juga supportnya. Yang sekarang di Jogja itu kan banyak desa wisata. Desa wisata itu kalau pembinaannya juga perlu sekali Pak, karena saya yakin sekali lagi disampaikan oleh Pak Singgih tadi, kalau hotel PHRI sudah profesional, mungkin teman-teman yang mengelola destinasi wisata di desa-desa wisata itu perlu pembinaan yang betul-betul nanti semua itu wisatawan itu bisa enjoy gitu, berwisata. Karena saya yakin sekarang itu masyarakat sudah mulai gemes untuk segera mau berwisata gitu. Dan sangat gemes sekali. Mereka kegiatan kecil di kampungnya sendiri, dan ini harus ditangkap dengan baik oleh semua industri wisata yang ada di Jogja ini. Nah, khususnya ini mungkin kalau kita tidak belum orientasinya, mungkin saya kira untuk kita coba memfasilitasi wisata yang ada di Jogja ini sendiri, yang lokal ini lah, wisata lokal ini coba dieksploitasi, jangan mungkin kayak yang dari luar daerah, apalagi luar negeri kan prosesnya masih agak lama. Dari yang sekarang itu sudah mulai semangat untuk berwisata, sudah bosan di rumah, ini kan harus kita tangkap betul. Jangan sampai mereka semakin lama semakin di rumah untuk ngampet untuk dolan-dolan, ini juga nanti semakin stres. Nah, ini harapan kami ya, tadi meskipun Pak Gubernur menganggap jangan ke susu, tapi juga masyarakat yang sudah mulai gelisah, pengen main, pengen keluar, ini sudah mulai ada saluran-saluran untuk bisa berrekreasi atau refreshing lah. Sudah lama
tinggal di rumah. Nah ini mudah-mudahan ini bisa dengan sekali lagi tadi SOP yang ada yang sudah dibuat oleh Pak Singgih tadi segera dilegalkan. Ya, kabupaten kota dalam rangka mengimplementasikan itu juga lebih enak. Ya, begitu ya, gitu. Bapak. Dan saya rasa itu Mas Herman. Iya, begitu Bapak Nurkolis tadi juga disampaikan bahwa pentingnya nanti inovasi-inovasi baru begitu. Bagaimana ini Bapak Dedi terkait dengan inovasi-inovasi yang disiapkan mungkin setelah sebentar lagi kita akan memasuki era yang baru begitu ya, the new normal lifestyle begitu, silakan. Ya, saya kira saya sependapat dengan Pak Nurkolis karena bagaimanapun juga masa transisi ini kita harus juga menerapkan inovasi-inovasi baru. Hal yang paling penting adalah sekarang sinergitas antara pemerintah daerah dengan kami stakeholder pariwisata atau asosiasi pariwisata. Itu yang paling penting dan juga didukung oleh anggota dewan. Karena apa? Perlu diketahui pariwisata itu salah satu lokomotif perekonomian di daerah Istimewa Yogyakarta. Ini butuh perhatian yang sangat besar bagi kita semua. Dan juga kita inovasi yang kita buat adalah tadi yang disampaikan Pak Singgih bahwasanya kita membuat paket stay, kemudian bahkan kita ada wacana paket wisata COVID yang nantinya bisa tamu yang menginap di hotel bisa rapid test atau bisa sampai dengan swab. Ini hal-hal yang menarik dan ini butuh intervensi dari pemerintah. Dalam hal ini Departemen Kesehatan untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya untuk bekerja sama dengan kami. Karena hal-hal yang seperti inilah yang kita hadapi ini, kita harus mencoba untuk mengimbangi dengan inovasi-inovasi yang harus kita terapkan untuk wisatawan yang mempunyai nilai lebih apabila berkunjung ke daerah Istimewa Yogyakarta. Saya kira itu. Iya, ini juga kalau tadi dikatakan bahwa pentingnya inovasi baru dan juga berbagai paket yang sudah disiapkan begitu. Bapak Dedi, ini kali ini untuk keadaan saat ini memang sudah banyak secara bertahap juga dibuka begitu atau bagaimana? Ya, jadi saya sampaikan dari awal pandemi, 1 minggu kita kena itu, ada beberapa hotel yang masih bertahan dengan panduan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh BPP PHRI Pusat yang itu BPP PHRI Pusat sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kemenparekraf. Nah, inilah yang menjadi beberapa hotel dan restoran yang masih buka, sekitar 22 hotel dan restoran waktu itu. Kemudian di bulan Juni ini masih tambah lagi 25, jadi sekitar 47 hotel dan restoran dari 400 anggota hotel dan restoran di daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi masih sedikit yang mau buka karena itu tadi yang kalau kita menekankan kepada anggota, kalau belum mempunyai kesiapan infrastruktur maupun SDM-nya lebih baik, jangan buka. Siapkan itu karena ini berisiko tinggi. Seperti itu. Jadi kalau kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya, pastinya. Kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika siap baru dibuka. Begitu ini selanjutnya kepada Bapak Singgih. Bapak Singgih, bagaimana tanggapannya ini terkait dengan inovasi-inovasi baru yang disiapkan untuk mungkin paket-paket wisata yang disampaikan tadi disenggol sedikit oleh Bapak Nurkolis. Monggo Bapak. Ya Mas Firman, jadi kalau kita bicara tentang new normal tentu ini berkaitan juga dengan tata kehidupan baru yang mau tidak mau kita harus berubah. Yang tadinya kemudian manual kita harus kemudian ke digital. Ya, digital ecosystem di new normal ini akan sangat kental sekali. Kalau kemarin kita bisa belanja dengan sesuka hati secara offline, maka kemarin dipaksa selama COVID ini kita dipaksa oleh COVID itu sendiri karena situasinya seperti itu. Kemudian kita belanja secara online. Mbah-mbah pasar pun kita juga sudah melakukan marketplace yang sangat sederhana walaupun melalui WhatsApp group, WhatsApp bisnis dan sebagainya. Itu sudah kemudian mereka membiasakan dengan digital ecosystem. Begitu juga untuk pariwisata. Saya kira ini bagian yang kemudian akan masuk ke digital ecosystem. Kita sekarang ini sedang mendevelop sebuah aplikasi reservasi. Reservasi bisa dilakukan untuk destinasi, bisa dilakukan kepada reservasi kepada event,
bisa dilakukan kalau Mas Dedi nanti tertarik, bisa PHRI bisa masuk juga. Ini kaitannya untuk memastikan bahwa orang atau wisatawan yang datang ke Jogja akan masuk destinasi itu yakin akan bisa masuk ke destinasi. Karena sekarang destinasi juga tidak kemudian pintunya dibuka lebar-lebar, tetapi pasti juga carrying capacity-nya juga akan dihitung untuk menjaga physical distancing-nya tetap terjaga dengan baik. Umpama sebuah destinasi kapasitasnya 100, maka kemudian akan diatur 50% dari kapasitas itu bisa masuk. Selebihnya akan kemudian menunggu setelah yang 50 ini keluar. Jadi memastikan itu saya kira kok penting untuk model reservasi secara online. Kemudian virtual tour sekarang juga kita baru bangun. Bukan berarti akan menggantikan visiting yang sesungguhnya, tidak, tetapi ini akan memberikan gambaran kepada calon wisatawan, oh ternyata di Candi Prambanan seperti itu, oh ternyata di Mangunan nanti seperti itu dengan kamera 360 derajat, sehingga ini akan membuat orang semakin penasaran untuk datang ke Jogja tentunya. Nah, saya kira inovasi-inovasi tersebut, digital ecosystem akan kita bangun terus dalam rangka untuk itu tadi, the new normal itu sendiri, kita akan mengikuti arah perkembangan dari lifestyle-nya para wisatawan itu sendiri tentunya. Iya. Begitu Mas Firman. Begitu ya Bapak Singi, ini tadi juga banyak sekali ternyata ya inovasi-inovasi yang begitu disiapkan dari PHRI dan juga dari pariwisata begitu. Bapak Nurkolis ada tanggapannya Bapak, silakan. Monggo Bapak Nurkolis. Oke, terima kasih Mas Firman. Jadi memang kaitannya dengan ini tadi saya memang kita harus membuat branding baru untuk Jogja berkaitan dengan new normal ini ya. Meskipun tadi inovasi yang sudah dilakukan sedemikian dua, kalaupun ada branding baru untuk new normal di Jogja kan itu. Nah, inilah yang mungkin kita namakan inovasi. Kita dengan ada branding baru ini nanti orang juga akan melihat Jogja itu sekarang Jogja sekarang dan Jogja kemarin kan ada bedanya gitu. Nah, inilah yang harus kita tawarkan, kita sosialisasikan, kita pasarkan brand baru dari Jogja. Tadi Pak Sigi sudah mengatakan tentang bangunan seperti apa dan sebagainya. Nah, itu kan mungkin sekaligus kalau ada di Jogja, jangan sampai kalah dengan daerah lain. Sehingga ini nanti kalau memang sudah nanti saatnya dibuka, ya dengan sudah siap untuk menerima semua wisatawan yang akan berkunjung di Jogja ini. Ya. Kemudian juga satu hal Pak, berkaitan dengan SOP tadi, SOP yang sudah disusun oleh Pak Singgih dengan teman-teman. Ini tolong juga kalau sudah mau di uji coba segera juga mungkin juga sekaligus disosialisasikan, dan saya berharap SOP ini ada suatu sinergitas antar lembaga baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, baik di instansi yang lain dan yang lain. Menimbulkan hal yang kebijakan ini menimbulkan hal yang mungkin ada distorsi di situ. Saya berharap itu. Jadi kebijakan yang betul-betul holistik, melihat dari kebijakan baik dari BUMN-nya, dari industri pariwisatanya, dari kebijakan kementerian yang lain, ini semua bisa berjalan dengan baik. Iya, pastinya kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga ini Bapak Nurkolis, kita tahan dulu Bapak, ya nanti kita lanjutkan kembali karena kita harus jeda sejenak nanti dengan perbincangan menarik kita yaitu terkait dengan bagaimana kesiapan pariwisata DIY ini menuju new normal. Kita tetap bersama dalam obrolan pagi RBTV.
Private Entrepreneurial Model University by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Creative Economy Park. Bersama Universitas Amikom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmd.amikom.ac.id. Baik, masih dalam obrolan pagi RBTV, saudara, dengan perbincangan menarik kita pagi hari ini, yaitu terkait bagaimana persiapan dan juga kesiapan pariwisata daerah istimewa Yogyakarta tentunya menyambut ya the new normal kali ini. Dalam kesempatan kali ini kita masih terhubung bersama Bapak Singgih Rarjo, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Bapak Dedi Pranowo Eriono, Ketua PHRI DIY, dan juga Bapak Nurkoli Suharman, SIP MSI, anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih terhubung ya Pak ya? Ya, kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita kali ini. Tadi sudah disampaikan juga berbagai inovasi dan juga berbagai mana nanti kesiapannya menyambut era new normal lifestyle kali ini. Nah, Bapak Singgih kali ini, Bapak Singgih, kalau kita melihat Yogyakarta saat ini kan mungkin di kawasan Malioboro agak sedikit sudah mulai ramai. Begitu juga kemarin juga banyak sekali masyarakat ini bersepeda, begitu Bapak. Ini bagaimana Pak untuk melihat kondisi mungkin beberapa objek wisata yang sedikit sudah mulai ramai untuk koordinasi keamanannya sendiri dari segi pariwisata? Monggo Bapak. Iya, silahkan. Bapak Singgih? Iya. Baik, jadi melihat fenomena yang kemarin, akhir minggu kemarin sudah sangat ramai. Ini sebetulnya kalau kita melihat fenomenanya adalah ada revenge atau balas dendamnya para wisatawan lokal ini yang sudah sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan ini tinggal di rumah, kemudian mungkin pengen melampiaskan hobi-hobinya, pengen ketemu dengan kolega-koleganya, sehingga kemarin terjadi seperti itu. Namun demikian, baik itu oleh Bapak Gubernur juga sudah disampaikan, mengingatkan bahwa the new normal ini bukan kembali ke normal dulu, dengan kebebasan yang seperti dulu, bukan, tetapi kembali aktivitas tetap produktif tapi aman dari COVID. Tentunya kemudian protokol kesehatan harus dijalankan tentunya. Ya. Nah, begitu kemudian the new normal ini dikibarkan benderanya, kemudian seperti kalau start kehidupan normal balik ke dulu, tidak back to normal, tidak, tetapi harus protokol kesehatan ini. Nah, untuk itu kemudian SOP ini kita perlukan. Maka kemudian ini adalah gotong royong. Sebetulnya gotong royong, dan Jogja punya modal sosial yang luar biasa. Sehingga gotong royong ini kita menjaga diri kita untuk orang lain juga. Ini adalah gotong royong sebetulnya. Kalau ada 3 hal yang wajib dilakukan. Pertama adalah menggunakan masker. Kemudian kedua adalah sesering mungkin cuci tangan. Yang ketiga adalah physical distancing. 3 hal ini wajib dilakukan di tata kehidupan baru, dimanapun kita berada. Jadi ini yang kemudian harus dilakukan. Bersepeda boleh, tapi kemudian physical distancing harus juga dijaga. Bersepeda boleh, tapi harus juga bermasker. Kemudian kalau ketemu di warung, ya jaga jarak, kemudian juga cuci tangan dengan baik. Ini adalah bagian bagaimana kemudian new normal dipahami oleh masyarakat kita, dan kita harus gotong royong. Kalau saya menyelamatkan diri saya, otomatis saya juga menyelamatkan kepada orang lain juga. Jadi ibaratkan untuk saya, tapi juga untuk Anda juga. Ya, ini kalau terkait dengan berbagai juga objek wisata yang juga sudah akan siap dibuka begitu Pak, secara bertahap. Bagaimana koordinasi keamanannya Bapak?
Kalau tentang destinasi, ini secara resmi memang belum dilakukan pembukaan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota. Dan sekarang ini saya juga akan menjawab Pak Nurkolis bahwa kami menyusun protokol dan SOP ini juga melibatkan baik itu industri seperti Mas Dedi, kemudian kami melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota, ya. Kami merefer juga dari United Nations World Tourism Organization, kemudian WHO juga kami refer juga, kemudian protokol baik itu yang dilakukan atau dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Dalam Negeri, kita juga mengacu pada itu, sehingga diharapkan memang produk yang kita create itu nanti sudah sangat inline dengan protokol baik itu di atas maupun nanti yang akan dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota. Begitu Mas Firman. Begitu dari Pak Singgi. Untuk Bapak Nurkolis, bagaimana Bapak tanggapannya? Tentunya terkait secara bertahap kali ini kita juga harus memastikan koordinasi keamanan berbagai objek wisata yang nantinya akan siap untuk dibuka, begitu Bapak. Monggo Bapak Nurkolis. Silakan Bapak. Jadi memang gini Mas Iwan, jadi memang dari pemerintah itu kan membuat regulasi dan administrasi. Nah, ini harapannya tadi kalau Pak Sigit sudah membuat suatu regulasi yang holistik, melibatkan semua pihak. Nah, ini mungkin setelah dicoba, saya berharap ini nanti ada suatu setelah diimplementasikan ada monitoring yang sangat ketat dan rigid. Karena apa? Ini sangat risikonya sangat besar, ya. Karena kaitannya dengan wisata itu kan kaitannya dengan orang anggap aja lah orang bersenang-senang lah, melampiaskan kesenangan. Itu kan mereka kan punya kegiatan yang mungkin sering melewati batas. Nah, inilah harus betul-betul monitoring yang sangat ketat berkaitan dengan recovery ini, sehingga nanti jangan malah menimbulkan hal-hal yang mungkin merusak citra Jogja itu sendiri kan gitu. Nah, inilah yang perlu sekali lagi kaitan dengan ini, yang mudah-mudahan ini nanti bisa dengan baik. Kita sudah membuat regulasi, masyarakat juga sudah betul-betul disiplin dengan apa yang diarahkan dari pemerintah, dengan regulasi pemerintah. Mereka juga sadar atas kesehatan pribadi mereka. Nah, ini harapannya semua berjalan. Namun semuanya tetap harus ada monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dan setiap saat perlu ada evaluasi. Karena ini memang belum namanya aja new normal ya, belum tidak seperti yang kehidupan yang lalu. Ini tetap harus mereka juga harus dibina, selalu diawasi, dimonitor. Kalau ada hal yang mungkin nanti sedikit malah merusak citra juga, atau malah dari kesehatan semakin mengkhawatirkan. Ini perlu ada suatu kebijakan yang ada suatu kebijakan lagi berkaitan dengan hal ini. Oke, baik itu Bapak ya yang disampaikan. Baik, ini karena keterbatasan waktu dalam kesempatan kali ini, secara singkat mungkin boleh disampaikan, ada yang ingin ajakan apapun atau apa yang ingin disampaikan dari Bapak Dedi terlebih dahulu. Silakan Pak Dedi. Ya, saya closing ini menyampaikan bahwasannya kami BPD PRI Daerah Istimewa Yogyakarta siap untuk menerima wisatawan di era new normal atau Jogja JWA nanti. Kita siap dengan melakukan protokol kesehatan. Perlu diketahui banyak teman-teman dari Sumedang, Lampung, Kalimantan yang sudah menanyakan, bukan hanya kangen, tapi ingin menikmati suasana Jogja di sini. Dia mengharap ada pembukaan untuk bisa kembali mengunjungi ke Yogyakarta, terutama dari kunker-kunker dari anggota Dewan yang sudah menanyakan kapan bisa kami kunker ke Jogja. Kami masih menunggu dari kebijakan pemerintah daerah untuk bisa menerima itu. Tapi sekali lagi kami membuka hotel saat ini Pansapa Sakira baru di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, dan juga tadi yang disampaikan yaitu paket stay atau paket isolasi mandiri yang akan
Begitu ya, Bapak Dedi. Terima kasih. Ini karena keterbatasan waktu, mohon maaf sekali Bapak Nurkolis dan juga Bapak Sigi. Dalam kesempatan kali ini sudah terhubung dan juga tergabung bersama Pak Dedi ya dalam obrolan pagi RBTV. Pastinya nanti kita siap untuk menunggu kabar baiknya terkait pariwisata DIY yang siap menuju era new normal. Begitu ya Bapak ya. Sekali lagi terima kasih untuk bersamanya kali ini. Salam pesona Indonesia Bapak. Wonderful Indonesia. Wonderful. Terima kasih. Wonderful Indonesia. Iya. Akhirnya saya Firman Putra pamit undur diri. Terima kasih saudara yang sudah tergabung. Selamat pagi dan sampai jumpa.